Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman semuanya, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Yang pertama dan paling utama, gak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya atas rahmat dan kasih sayang Allah, kita semuanya masih merasakan banyak sekali nikmat. Nah, di antara nikmat-nikmat nih yang teman-teman rasain, kalau teman-teman peka gitu ya, teman-teman masih dikaruniai orang tua yang utuh, masih bisa beli kuota, masih bisa main game, masih bisa punya teman-teman yang sering ngajakin main, masih punya apalagi banyak guru yang baik gitu kan ya. Dan kalau teman-teman tahu sebenarnya kita semua ini disayang banget sama Allah. Nah, saking sayangnya Allah sama kita, Allah nggak langsung binasain kita sejak pertama kali kita bikin dosa. Kalau teman-teman lihat nih ya, kalau teman-teman baca, umat-umat sebelum umatnya Rasulullah itu ternyata kalau bikin dosa, dikasih peringatan sekali dua kali nggak mau, ya ini langsung diulti sama Allah, kena ulti, ya kan? Jadi umat-umat dulu tuh gitu, dikasih peringatan, ya kan? Warning sekali dua kali nggak mau, ya udah diulti sama Allah, langsung kena ulti. Jadi langsung bleng gitu ya. Tapi beruntungnya kita jadi umatnya Rasulullah tuh enggak gitu. Oleh karena itu yang kedua, tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suatu hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kita tahu dan kita paham bahwasanya Rasulullah tuh sayang banget sama kita. Nah, beda sama dia yang ninggalin kita pas lagi sayang-sayangnya gitu ya, insyaallah. Ini yang SMP, angkat tangan ada SMP? Ada SMP? SMA? SMA semua ya? Akhwat SMA semua atau ada yang kuliah? Kuliah, insyaallah. Yang udah nikah ada nih? Ada. Mas Tomo aja ya. Insyaallah ya, luar biasa. Hari ini kita temanya Muslim gaul akhlak Rasul, insyaallah ya. Muslim gaul akhlak Rasul. Jadi gitu ya teman-teman ya. Emang kita sebagai anak muda itu dituntut memiliki. Kenapa sih kok anak muda itu identik dengan gaul? Kenapa coba? Karena yang punya waktu lama, waktu yang kemudian senggang longgar untuk bergaul banyak itu ya adalah yang penting usia muda. Nanti teman-teman bakal ngerasain kalau teman-teman udah nikah, teman-teman udah berkeluarga ya. Itu buat mabar aja susahnya minta ampun gitu. Buat mabar aja susahnya minta ampun gitu ya. Buat kita nongkrong, buat kita mau futsal itu aja susah. Kenapa? Bukan karena susah nggak ada waktu ya, tapi lihat anak kita di rumah itu udah ampun mau ninggalin itu nggak tega gitu loh. Ya, nggak bisa jauh-jauh. Nanti teman-teman bakal ngerasain. Makanya untuk menjadi muslim yang gaul ini tentunya kita perlu contoh, tentunya kita perlu role model. Dan ini dia bentuk kasih sayangnya Allah tuh di sini. Allah bikinkan kita syariat dan tuntunan supaya syariat dan tuntunan ini hidup kita menjadi enak, hidup kita jadi lancar, hidup kita jadi nggak gampang sedih, nggak gampang di PHP sama orang, nggak gampang di ghosting sama orang, gitu kan? Supaya nggak gampang di PHP dan di ghosting itu gimana? Ya ini tadi kita nurut bagaimana yang Allah kasih sama kita. Coba Allah kasih kita kan, syariat tuntunan. Dan ternyata kasih sayang Allah nggak berhenti di situ. Allah masih kemudian turunkan uswatun hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita tuh nggak bingung. Saya harus ngefan pertama tuh ke siapa? Fandom pertama saya harus ngefan ke Rasulullah dulu. Orang kalau ngefans sama sesuatu gitu ya, misalnya kalau teman-teman yang suka game tuh, saya ngefansnya sama Just No Limit misalnya, atau sama siapa Mio Auk gitu kan. Itu caranya dia main game tuh dia ngikut. Saya kalau nyerang, berarti kalau influencer saya di RRQ yang kemarin habis ngalahin EVOS ya nggak? RRQ ngalahin EVOS kemarin ya. Itu saya ngikutin tuh, wah RRQ kalau main tuh gini. Influencer yang saya tiru tuh, saya nggak main Mobile Legends, tapi mainnya PUBG, soalnya influencernya begini. Ada akhwat, saya mau pakai HP merek ini, karena boyband atau K-pop yang saya ngefans tuh pakainya HP merek ini. Nah gitu, orang ngefans kan biasa kan, diikutin semua. Nah Allah tuh juga ngasih gitu loh. Dan ini yang harus sejatinya
Kita ngefans pertama kali. Sebelum kita ngefans ke siapapun, siapa? Rasulullah. Rasulullah itu sebaik-baiknya akhlak. Dan Rasulullah diturunkan di bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Makanya buat jadi muslim yang gaul itu akhlaknya harus akhlak Rasul. Kalau muslim gaul akhlaknya bukan akhlak Rasul, biasanya gaulnya itu bukan gaul-gaul yang dicintai Allah. Mesti keluar syariat. Mesti gitu. Jadi kadangkala teman-teman yang gaulnya tuh gaul banget gitu ya, saking temennya banyak, saking temennya itu circle-nya di mana-mana, circle teman-teman motor punya, circle teman-teman game punya, circle teman-teman beauty vlogger punya, circle teman-teman teman-teman buat lotisan bareng mungkin ya atau apa gitu kan. Dari situ kita akan kemudian memiliki banyak sekali informasi-informasi. Jadi gitu. Jadi kalau kata guru saya tuh kita ini terbentuk berdasarkan informasi yang masuk, itu kayak gitu. Makin banyak kita bergaul, makin banyak yang kita ketahui. Tadinya kita nggak tahu masalah motor, gara-gara kumpul sama circle anak-anak game motor, kita jadi tahu motor. Dulu itu saya nggak tahu loh mas, motor herek itu apa. Sekarang motorku herek semua. Tahu motor herek? Kalau nggak tahu nanti main ke ini ya, daerah Sindon, itu ada herek-herek semua. Saya dulu nggak tahu loh mas, main game online. Sekarang tuh game online saya ada 3. Dan itu tiap hari harus top up terus karena saya mau jadi atlet e-sport gitu, ada yang kayak gitu. Jadi kayak gitu. Tadinya nggak tahu masalah dunia pendakian gunung, gara-gara main sama teman-teman yang suka naik gunung, akhirnya tahu tentang naik gunung. Nah kita terbentuk dari situ. Jadi antum semua terbentuk dari banyak sekali informasi yang masuk. Cara berpakaiannya panjenengan, cara berpakaiannya kakak, cara berpakaiannya kamu, itu terinspirasi dari situ. Ketika kumpul sama anak-anak motor, berpakaiannya hitam-hitam. Wah, gambarnya rantai. Ketika kumpul sama teman-teman selebgram, sekarang kerudungnya mulai agak-agak syar'i gimana gitu. Biasanya sebelum lihat influencer selebgram yang hijabers gitu, yang penting keluar ya pakai kardigan dan kan kerudungnya Virgo beli seblak gitu kan, cewek-cewek biasanya gitu kan. Ya enggak, outfit cewek-cewek tuh, kayak yang punya kakak cewek liatin aja. Daster masukin celana kulot, kasih kardigan, pakai Virgo dan naik Scoopy, mang seblak gitu. Cilor gitu ya. Outfitnya itu gitu. Tapi kalau udah mulai tahu, oh ini beauty vlogger gini nih, pakainya gini. Jadi gitu. Nah, dalam setiap standar gaul itu, standar gaul manusia itu beda-beda. Ada yang sering lihat TikTok konten perindapan nggak? Ya kan? Orang-orang daerah perindapan gitu kan. Jadi dia kalau bagi dia tingkatan gaul itu kalau rambutnya udah diwarna-warni, pakai bedak, padahal cowok kan, terus pakai celak yang apa, terus bikin konten ala-ala kasih green screen gitu. Itu standar gaul mereka tuh kayak gitu. Kalau standar gaulnya mungkin orang daerah mana, mungkin ada yang dibikin begini, sampai sama orang-orang sini dibilang, ih jamet, padahal bukan jamet. Standar gaulnya mereka begitu gitu kan. Nah, standar gaul tiap negara itu kan beda-beda. Indonesia begini. Kalau orang sana mungkin kalau kondangan standar gaulnya pakai jas, kalau kita pakai batik gitu kan. Standar gaul Sinoman daerah sini sama Sinoman daerah mana itu ya beda nanti, ya kan? Makanya di antara standar itu tadi ada standar yang menyatukan. Apa standar gaul menurut Rasul? Karena Rasul juga orangnya gaul. Kalau Rasul nggak gaul, nggak mungkin temannya Rasul, sahabatnya Rasul banyak. Rasul suka touring, ya kan? Dulu zaman kalau kata Ustadz Hanan itu sering diceritain dulu para sahabat itu kalau mau touring pakai onta ya. Ontanya tuh kalau nge-custom tuh di depan masjid katanya. Jadi custom di situ. Wah, dibikin gimana. Suka safar. Bahasa Arabnya safar ya, berpergian. Itu kan suka jalan-jalan malam, suka nongkrong sama para sahabat. Tentu nongkrong ini nongkrong yang kebaikan. Nanti standar nongkrong ada lagi. Nongkrong tuh gimana sih? Oh, nongkrong tuh ngomonginnya politik, nongkrong ngomonginnya agama, nongkrong ngomonginnya apa? Nah, kita tengok Rasul dulu gimana ya? Rasul kalau nongkrong yang diomongin apa nih? Rasul kalau touringnya kemana? Apa yang dilakukan? Oh ternyata Rasul tuh kalau safar, Rasul sering berdoa. Oh sering begini. Akhirnya kalau kita jadi tahu standarnya Rasul bagaimana, hidup kita jadi enak. Itu udah pasti. Sudah pasti. Karena banyak di antara anak-anak muda tuh sekarang kebingungan. Makanya sering dikatakan anak-anak muda itu dia proses mencari jati diri. Jadi jati diriku ini yang di mana? Apakah aku harus seperti influencer A? Apakah aku harus seperti influencer B? Apakah aku seperti influencer C? Karena aku yakin ketika teman-teman itu sedang ngefans sama sesuatu,
sama seorang idola, kalau idolanya itu bikin teman-teman kecewa, pasti ganti. Aku biar seneng banget loh karo penyanyi iki misalnya. Oh tapi saya ini penyanyi ini elek banget, aku suka, aku saya ini ngefansnya lagi. Akhirnya nggak jelas. Kemarin akot-akot habis heboh di TikTok sama Twitter. BTS hiatus sejenak. Waduh, gimana nih gitu. Yang ngikutin BTS ya. Oh akhirnya harus gitu kan. Makanya ada yang kemudian ganti fandom, ada yang kemudian apa, ada yang kemudian tadinya ngefansnya sama BTS tiba-tiba ke yang lain. Itu kayak gitu. Padahal kalau kita ngefans sama Rasulullah, nggak bakal kecewa. Kenapa? Karena Rasulullah itu Nabi. Yang menjadi uswatun hasanah kita. Yang ngerekomendasikan langsung itu adalah Allah. Langsung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Langsung. Kalau misalnya teman-teman kan nggak nih. Wah, gitu tontonan artis iki apik iki. Saiki lucu kontennya. Delok penyanyi iki apik. Delok iki apik gitu. Rekomendasi dari teman. Yang teman juga taunya juga nggak tahu-tahu banget. Tapi kalau yang rekomendasiin langsung Allah, oh itu jelas, top markoto. Dan teman-teman yakin pas ini belas nih, bener nih. Nggak mungkin bikin teman-teman kecewa. Karena memang Rasulullah ini diturunkan oleh Allah di bumi ini, ya kan, untuk sebagai kita contoh suatu hasanah, dan Rasulullah pun telah meninggalkan kita 2 perkara. Yang itu jadi welengnya Rasulullah. Ya kan? Taraktu fikum amrayni la tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasulih. Kata Nabi apa? Telah kutinggalkan sama kamu sekalian 2 perkara yang kalian tidak akan sesat apabila berpegang teguh pada keduanya. Apa? Kitab Allah dan sunnah Nabinya, kata Nabi. Saya itu kalau dengar Rasulullah, ya, saya lagi kalau baca hadis tentang Rasulullah ini, saya itu seolah-olah dengar Rasulullah ngomong gitu. Rehan, tak kasih 2 perkara nih. Ini 2 perkara nih, 2 item nih, gitu kan. Kalau kamu pegang kenceng-kenceng, kamu nggak bakal tersesat loh. Ini kitab Allah sama sunnah Nabi. Siap Rasul. Wah, aman. Dan sering Mas Rehan sampaikan gitu ya di beberapa kajian gitu kan, sampai teman-teman tuh bosen. Ada ayat yang luar biasa memang. Ayat yang luar biasa. Ini ayat kalau Mas Rehan sempat jadiin wallpaper. Saking dahsyatnya ayat ini. Ayatnya apa? Ayatnya 479. Quran surat nomor 4 ayat 79. An-Nisa 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebaikan apapun yang kamu peroleh. Jadi kebaikan apapun yang teman-teman dapat nih, itu dari sisi Allah, dari Allah. Teman-teman dapat teman-teman yang baik, circle yang baik, orang tua yang sekarang tiba-tiba jadi baik padahal tiba-tiba galak gitu kan ya. Kemudian punya guru yang baik, gak sering marah-marah, gak sering ngasih tugas dadakan gitu kan. Punya kakak yang baik, tiba-tiba beliin kuota gitu kan. Punya adik yang baik gitu kan, tiba-tiba adiknya mau disuruh-suruh gitu, kenapa gitu ya. Pokoknya baik-baik deh gitu. Ini datangnya dari Allah, pasti dari Allah. Dapat rezeki yang baik. Tiba-tiba ada teman datang bawain makanan, bawain martabak. Dari Allah. Dari Allah. Tapi sebaliknya nih, keburukan apapun yang menimpa teman-teman, yang menimpamu kata Allah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ya, kayak saya menerima keburukan ya, tiba-tiba orang tua jadi marah-marah gak jelas, adik dimintain tolong gak mau, kakak jadi pelit, guru jadi galak, tugas jadi banyak, hidup saya perasaan jadi makin susah. Uang dari orang tua biasanya sebulan berapa tiba-tiba habis, gak jelas nih kemana ya? Ada apa ini? Perasaan saya sial mulu deh, perasaan saya hidup saya gak enak, hidup saya tuh perasa paling berat gitu. Ya Allah berat banget ya Allah, saya gak sanggup ya Allah, saya gak sanggup. Bilang gak sambut, sambat di sosial media, aku serah sanggup, aku tak mati baik. Yakin nih bang, di WA Israel, siap login ngap ya, bingung ngepanik kabeh gitu ya. Itu orang-orang tuh gitu, lucu emang ya. Oh, aku udah nggak sanggup ya Allah, saya nggak sanggup. Tapi ya login mau ya, siap di ACC, di invite sama Israel, emang siap gitu ya. Dan kami mengutus Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi kita sekarang jadi cerdas gitu, anak Muslim udah gitu. Saya pengen jadi Muslim yang gaul, standar gaul semua diikutin. Tapi setiap saya menjalankan standar gaul saya, perasaan hidup saya ini ketika menjalankan standar gaul ini kok makin susah ya. Makin
jauh dari Allah, makin nggak enak, makin tersiksa, makin kepayahan. Hati-hati nih, jangan-jangan ada salah. Jangan-jangan punya salah sama Allah yang kita nggak sadar. Karena emang anak-anak muda itu gitu. Masih belum peka. Masih belum peka. Susah pekanya. Gitu ya. Jadi ikut geng motor, ikut klub motor gitu. Ninggalin sholat, nggak sadar. Ya sholat sih, tapi sholatnya telat gitu. Atau kemudian karena geng motor gitu kan, panas-panasan gitu kan, sebenarnya masih kuat puasa tapi ya ditinggal dulu gitu atau apa gitu. Atau kemudian omongannya jadi kotor gitu kan misalnya. Akhirnya nggak sadar tuh dia, karena bagi dia, lah emang kayak gini salah, ini udah biasa kali. Nah ini loh kata-kata ini udah biasa kali, ini teman-teman gue juga begini. Tuh lihat si A gitu, si itu gitu, nyatanya nggak apa-apa. Si B gitu, nyata-nyata nggak apa-apa. Jadi kita lihat dulu. Jangan-jangan ini kita termasuk ayat ini tadi. Kita bikin salah. Kita iri sama teman-teman kita. Itu temanmu nggak apa-apa, nyatanya lancar-lancar aja. Kita nggak tahu. Apakah dia termasuk golongan istidraj atau tidak. Golongan yang kalau bahasa orang Jawa itu dilulu sama Allah. Dibiarin atau enggak. Kita nggak tahu. Jadi harusnya kita bersyukur. Dapat kepayahan tuh bersyukur kalau kita bikin salah. Atau jangan-jangan kita lagi nongkrong di mana makan kita nggak habis, masih banyak sisa nasi dibuang, jangan-jangan itu, kita nggak tahu. Jajan gitu ya, wah nggak habis nih, kenyang, udahlah, dibuang. Dikasih rezeki sama Allah disia-siakan. Udah tahu all you can eat, mampunya berapa, ngambil, wah serakah, rakus, nggak boleh. Kita coba peka. Saya gara-gara ayat ini tuh bikin list teman-teman. Saya bikin list. Saya hari ini ngapain ya? Saya udah ini belum ya? Kalau udah punya istri enak dibantu. Mas sudah ini belum, gitu enak. Saya bikin. Oh gini ya, ternyata saya. Ada checklist gitu kan. Oh udah, ini belum, oh ini udah. Gitu. Enak banget. Gitu kan? Jadi teman-teman nanti jadi apa? Jadi peka. Oh berarti kalau saya pengen hidup saya enak, saya jangan bikin salah. Kalau saya pengen standar gaul saya ini gaulnya berjalan dengan lancar, berarti saya nggak boleh bikin salah. Bikin salah sama Allah. Entah kecil ataupun besar itu berpengaruh. Tapi saya ini orangnya nolep mas. Di rumah terus. Cuma nonton anime, drakor, udah nolep aja di rumah. Nggak punya teman. Kalau punya teman tuh rasanya susah. Padahal pengen punya teman mas. Gitu kan. Gimana nih caranya? Why? Gitu. Berarti praktek ke ayat ini juga. Sambil jalan. Gitu kan. Pasti Allah kasih. Jadi jangan nganggap kesalahan yang keburukan yang menimpamu karena kesalahan itu adalah bentuk ujian karena Allah, nggak, saya bukan loh. Jangan diterjemahkan seperti itu. Allah ngasih ujian itu kan dua. Ujian karena kita mau naik level atau ujian karena kita bikin salah. Ya kan? Kayak kalian teman-teman lagi sekolah nih. Mau naik kelas, dikasih ujian nggak? Kasih dulu. Kalau pantas, baru naik kelas 6, naik kelas 10, 11, 12. Teman-teman bikin salah, dikasih ujian juga. Nih, gara-gara kamu terlambat nih, kamu ngerjain soal. Nih, gara-gara kamu kemarin bolos, gak izin, kamu ngerjain soal. Kasih ujian juga. Cuman beda level. Tapi kedua ujian ini sama-sama disayang. Guru ketika pengen anak muridnya naik kelas, dikasih ujian, gurunya sayang. Termasuk guru ngasih hukuman, itu gurunya juga sayang. Kalau gurunya nggak sayang, alah bodo amat. Lu mau naik kelas, lu mau bolos, bodo amat. Yang penting gue nggak kasih reward nilai. Nggak kasih ijazah, selesai. Sakit banget begituin. Sama. Ya. Jadi kayak gitu konsepnya teman-teman. Allah kasih kita ujian karena naik level, karena kita sudah baik, kan tetap dapat ujian kan. Wah, ujiannya naik level nih, berarti saya mau dapat level yang lebih atas. Kalau kemudian levelnya kemudian saya bikin salah, berarti saya dikasih reminder. Termasuk keburukan-keburukan yang sedang menimpa kita saat ini, itu reminder dari Allah. Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau seperti ini saja, biar kita nyaman dengan zona-zona tidak nyaman ini, atau justru kita ingin memperbaiki? Makanya kita butuh bantuan dari Allah, kita butuh kemudian hidayah dari Allah untuk mencapai ini. Maka dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-29,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu takwa sama Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan kepadamu. Apa itu furqan? Kemampuan membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Why? Kenapa seperti itu? Karena yang baik menurut kita itu belum tentu benar menurut Allah, tapi yang benar menurut Allah pasti baik buat kita. Bagi teman-teman, circle teman-teman yang toksik saat ini itu baik, ini baik kok. Kita sering gelayar-gelayar ke jalan, kita sering posting di sosial media cantik-cantik loh begini. Ini kan kita komunitas selebgram ukti-ukti colomadu misalnya gitu kan. Ini nggak apa-apa, ini baik kok. Nyatanya follower kita naik, nyatanya kita jadi like-nya naik. Tapi benar nggak menurut Allah? Nah ini. Jadi baik, oh ini baik mas, baik. Padahal belum tentu benar. Tapi kalau benar, meskipun itu bagi teman-teman menyakitkan, pahit, baik. Pasti baik buat teman-teman. Nah makanya kalau kita bertakwa sama Allah, kita dapat karunia apa? Furqan. Kuncinya la'alakum tatakun tadi gitu kan. Jadi orang takwa tadi. Kalau jadi orang takwa, ya dapat furqan. Ini benefit yang luar biasa. Teman-teman cari coba di toko. Mas mau beli furqan sekilo? Nggak ada. Mas saya mau beli ini mas, COD Furqan bisa nggak? Wah nggak jual mas. Kalau nyari Masjid Al Furqan ada gitu kan. Cari di Shopee, Tokopedia, apalagi Bukalapak, cari Lazada, nggak ada. Kalian minta ke orang tua, mak beliin Furqan dong mak, nggak ada. Ini dari Allah kok. Kalau punya Furqan teman-teman peka, oh ini salah nih, ini benar, ini salah, ini jangan. Gitu. Dan dengan sendirinya nanti kalau dikasih furqan tuh teman-teman akan dijauhkan dari hal-hal yang bikin teman-teman maksiat dan toksik. Makanya furqan ini sesuatu yang mahal. Untuk mencapainya teman-teman berjuang buat jadi orang takwa. Teman-teman jadi takwa, taat sama Allah dan Rasulnya, menjauhi yang dilarang Allah dan Rasulnya, teman-teman dapat furqan. Tapi ternyata benefitnya tuh nggak cuma dapat furqan loh. Nggak cuma dapat furqan aja loh. Tapi apa coba? Teman-teman masih, ayat lanjutannya, diberikan furqan kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu. Dapat furqan, dihapus kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Enak ya, udah dapat furqan, kesalahannya dihapus. Kalau kesalahannya dihapus otomatis keburukannya berkurang kan gitu kan? Kalau kita dapat keburukan berarti kita punya kesalahan. Berarti kalau kesalahannya dihapus, keburukannya masih apa hilang? Hilang. Yang datang apa? Kebajikan. Sudah keburukannya dihapus, masih dapat bonus lagi. Dapat bonusnya apa? Dapat bonus diampuni dosa-dosanya. Wah, kenapa? Allah memiliki karunia yang besar. Enak banget ya. Ternyata enak banget loh. Enak ya. Sudah dapat furqan, dihapus salahnya, diampuni dosa-dosanya. Ini udah gaul-gaul yang soleh ini begini. Udah gaul, soleh lagi. Udah jegaul, gaulnya punya furqan gitu kan. Coba teman-teman gaul ala geng motor, nggak bisa bedain mana lampu merah, mana lampu hijau, terabas aja. Itu ya siap-siap urusan sama Satlantas gitu kan. Teman-teman ikut beauty vlogger, tapi mana nggak bisa bedain mana lipstick yang matte, mana lipstick yang glossy. Gimana? Susah gitu kan. Teman-teman suka kulineran, nggak bisa mana bedain makanan yang buat ASMR, mana makanan buat ini, susah. Nah teman-teman gaul dengan akhlak Rasul. Kalau nggak punya furqan ini tadi, susah teman-teman. Karena gaul ala Rasul ini gaul yang diinginkan semua pemuda perindu surga, pemuda beriman dan bertakwa ini pengennya gaul ala Rasul. Gitu loh. Ya kan? Jadi teman-teman sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, penting banget untuk kemudian kita ini mau nggak mau harus belajar. Nah, gimana ya? Waktu teman-teman ini banyak ya. Jadi benefitnya jadi anak muda itu tenaga masih punya banyak, waktu masih banyak yang luang, kapasitas otaknya masih kemudian banyak yang ya storage-nya masih berapa gigar, berapa terabyte yang kosong gitu ya. Itu digunakan benar-benar. Ya. Karena takutnya nanti kalau sudah waktu,
sudah waktunya tua, nggak sempat belajar, teman-teman nyesel. Makanya Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala itu pernah mengatakan, sejatinya anak-anak muda itu memang harus menghabiskan waktunya untuk ilmu dan amal. Kalau kita nggak cari-cari ilmu, nah, berarti kita bukan termasuk ada iklan ya, insyaallah. Nah itu, gimana jadi komunitas yang soleh? Ikut teman-teman nggak apa-apa, ikut tapi harus bawa pengaruh baik, itu misalnya. Belum pernah ada kan pit-pitan tapi nyetelnya murotal, belum ada, nanti bikin, gitu, ya. Dan untuk menjadi muslim yang gaul ini, kalau kata Ustaz Hanan itu memang ada 4 sifat. 4 sifat. Jadi 4 sifat seorang mukmin, seorang muslim ya. Tentang perilaku mukmin ketika bergaul. Jadi menurut Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, orang yang terbebas dari api neraka itu punya beberapa sifat dalam kaitan pergaulan. Apa aja sifatnya? Ada hayyin, ada layyin, ada qaribin, ada sahlin. 4 sifat itu insya Allah akan mereka dibakar dari api neraka. Jadi termasuk jadi golongan yang disayang sama Allah. Jadi itu teman-teman benefitnya kalau teman-teman disayang sama Allah ya. Jadi jangan pengen aku tuh sedih Mas, nggak mau makan, belum disemangatin sama doi gitu kan. Belum di malas, belum disemangatin ayang, nggak disayang sama ayang. Tunggu dulu. Disayang sama Allah itu lebih enak daripada disayang sama ayang. Kalau ayangnya halal mah nggak apa-apa. Kalau ayangnya nggak halal itu loh. Jadi yang haram-haram itu jadinya Allah nggak suka. Ya. Teman-teman disayang sama orang tua gimana rasanya? Dibeliin kuota, dimasakin yang enak-enak, ya kan? Pengen jalan healing traveling diturutin, gitu kan? Allah kalau sayang sama hambanya, jangankan kok, yang simpel-simpel, yang nggak simpel-simpel juga diturutin. Pernah ingat waktu kita kecil, kita ditidurin sama ibu kita, ada nyamuk ditepok, ceplok gitu. Digosokin lotion anti nyamuk, dipasangin hordeng, dikasih nyalain AC, dinyalain kipas angin, diselimutin, dikerubut-kerubut semuanya gitu kan. Itu ibu kita tuh baru sayang sama kita kayak gitu. Allah kalau sayang sama kita, jangankan kok digigit nyamuk, bisa jadi ya api neraka, siksa kubur. Allah nggak rela, jangan deh, jangan. Ini hambaku yang aku sayang, jangan ya. Jangan ini ya api neraka ya, tolong ya. Siap ya Allah. Ada kisah kubur, baru hawanya aja mau kena. Jangan. Ini hambaku aku sayang banget nih, jangan ya. Jangan kena ya. Siap ya Allah. Kalau Allah sayang. Makanya perlu punya sifat 4 ini tadi. Apa sifatnya 4 muslim yang dalam pergaulan itu? Jadi dalam pergaulan itu ada beberapa sifat. Hayyin, orangnya itu tenang, slow, sanskui. Ya. Orangnya slow, sanskui. Nggak gampang emosi, nggak gampang punya toxic emosional gitu kan ya. Jadi kayak gitu. Orangnya nggak gampang panik. Jadi tenang aja, slow bro. Ada temennya datang marah-marah. Ngopo gue Sherlock geger geden. Slow bro, slow. Saya tenang. Saya tenang mas gitu kan ya. Saya tenang lah. Sifat saya tenang mas itu adalah sifat hayyin. Tenang, sanskui. Ada temennya nusul, wah ini raiso gitu. Ini kayak beda bukan golongan kami. Saya tenang mas ukuah mas ukuah mas ukuah ya ya. Manhaj gue ukuah ya. Kemudian lain. Apa itu lain? Lemah lembut. Gimana? Monggo pinara. Kamu ngedi gue. Iki sholat tok kausan. Sabar mas. Saya tenang. Sesuk tak nganggo koko. Saya tenang. Saya tenang mas. Emosi sithik ya saya tenang mas. Dikasih info. Ya. Yang lemah lembut ini dalam arti orang macam-macam loh ya. Karena banyak ikhwan-ikhwan ini ya lemah lembut ini beda konteks. Assalamualaikum Mufti. Bidadari dunia memang tak bersayap. Tapi dia pasti berhijab. Semoga itu kamu utuk. Mubul duar. Itu. Jadi lain, lemah lembut. Karena Rasulullah itu emang lemah lembut. Yang ngomong slow, santai, lemah lembut. Ya. Nek kerja bakti yo mangkat, kok nyinom yo mangkat, ngono ya. Nyinom ra mangkat,
njaluk bagian akeh dhewe. Bahaya. Qaribin dari kata akrab, artinya akrab. Wonge ya ora jaim. Jadi ora nolep. Jadi sebenarnya nolep itu tidak direkomendasikan. Yo nek nolep sekali-kali untuk karena memang menenangkan diri ra apa-apa. Sekali gitu kan ya wis dino libur lagi malas dengan hiruk pikuk keluar gitu kan ya. Kemudian di kamar wis maraton ngene ya wis ra apa-apa. Ini ojo terus-terusan bahaya. Ya. Jadi kalau orangnya tuh gampang akrab sama orang, nggak jaim dan juga nggak ngegap. Aku gelemnya sing aku Mas, aku wibu. Jadi gelemku ora wibu. Wibu kok dipisah meneh. Aku wibu tokusatsu lawas One Piece dan kawan-kawan. Kowe kontemporer to Kimetsu no Yaiba Jujutsu ora, bukan golongan kami. Wah, aku ya aja. Sesama wibu harus merangkul. Nek koncone wibu siji K-popers. Wah, K-popers to kowe. Wah, plastik ora. Bukan golongan kami. Wah, kuwi ora oleh, ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Harus ukhuwah. Siji wibu gak koncone atau K-popers. Padahal siapa tahu nanti temanmu yang K-popers tuh jadi syafaat kamu masuk surga. Wallahu alam, dede yang tahu. Antar K-popers yo ngono, aku fandom lawas kok. Aku elf kok. Kowe apa army to ora? Pokoknya suju, so BTL enggak boleh juga. Jadi harus ya, kita ukhuwah dulu. Nabi itu ukhuwahnya dikencengin. Dan enggak merasa dirinya lebih benar, lebih baik dari orang lain. Angger ketemu koncone lagi hijrah, ana khairu minhu. Wah, ojo ngono kuwi ya, enggak boleh. Ya. Kabeh sama-sama belajar. Dan yang terakhir adalah sahlin, apa? Memudahkan urusan orang lain, ora ribet, ora ruwet. Kudu ngene, kudu ngono. Nah, jadi gitu. Dan orang-orang yang sahlin ini rata-rata adalah calon orang-orang besar. Kenapa orang-orang sahlin adalah orang-orang besar? Karena orang ini memikirkan urusan umat, urusan orang lain. Iki piye? Umat iki kudu piye? Jadi nek galau ki gak mikirkan awakno dhewe. Lu gimana ya? Aku tuh sedih habis ditinggalin dia nikah. Aku udah deket sama dia di ghosting bla 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 bla. Aku sedih ini kenapa boyband kesukaan aku begini. Aduh ki ngopo rengoku ki juru mati ki ngopo dadi donat ki ngopo ae. Itu contoh. Nah, kalau yang suka nonton aduh mati gitu kan. Delok One Piece nangis gitu kan. Itu enggak, itu galaunya orang kecil gitu. Bukan galauan orang-orang sahlin. Orang-orang sahlin itu mikir kayak umat duh ki piye kok cacah daerah nggawanan Trowangsan kok dorongnya masjid ki piye? Piye carane ben wong daerah Trowangsan ki masjid? Aku kudu gawe apa ya? Piye carane? Apa aku ngedol HP terus HP ku tak tukokno door prize apa ora ding nek ngono aku ora iso mabar piye? Lah mikir. Akhirnya ra mulih to, Mas Tomo dicegat, Mas, pusing Mas, aja mulih Mas. Aku meh jak mikir Mas. Iya mau gare tok ceramah iki aku meh praktek. Dadi ketoke to Mas aku ndek ide Mas. Masjid dhewe iki apa anu ya Mas ya? Pasangi fingerprint ya. Lho ngopo fingerprint? Iki kok dadi di absen to Mas. Sing subuhane iki teko fingerprintne sik dhewe engko itu hadiah Mas. Misale. Aku pinter deh aku. Sangar lho iki dhewe Mas. Mendadak lho iki. Ya, sangar. Iki direkam lho. Oh ya, masuk. Iya, ora kepikiran ya. Aku ya masjid pasangi fingerprint. Sing sik dhewe teko, engko direkap to datane, itu hadiah. Wih, masuk wih. Masuk wih. Ya nanti kita ngomong Pak Takmir ya. Praktek masjid pertama sing nganggo fingerprint, Masjid Nur Jamil. Jadi subuhan masjid pelayan kayak cetit. Wah. Oke, data paling banyak saudara Fulan mendapatkan hadiah sepeda ya. Ayo maju sepeda, sebutkan 5 nama takmir. Misale. Jadi gitu ya. Hayin, apa hayin? Wonge selo, sanskuy, ora gampang panik. Piye iki usate wis teko. Piye iki jamaah wis teko. Iki piro? Sing tenang, Mas. Sing tenang, Mas. Nah. Terus lain, wonge lemah lembut Mas Hen, ora gampang gas-gasan. Kemudian koreben, apa koreben? Akrab, ragep-gepan, yora nolep dan sebagainya. Kemudian sahlin. Nah, terutama yang sahlin tadi ya buat jadi orang besar. Orang besar itu kan karena dia memikirkan orang banyak, akhirnya dia memperluas jaringan pergaulannya. Dan sahlin ini adalah sifat yang keren. Kenapa? Karena dia mempraktekkan Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. Kok bisa? Jadi sebagai penutup ya, karena saya sampai 11/4. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. Di situ kalau teman-teman baca, ini ayat booster. Nek meh mbok dadekne wallpaper yo, ndak apa-apa, alhamdulillah. Karena memang nek goro-goro ayat ini tuh
kita jadi berpikir ternyata sak nganggur-nganggure kita di dunia ini tuh ternyata ya orang nganggur, ternyata duwe gawean. Ya. Sak nolep-nolepnya kita di bumi Allah ini itu ternyata kita itu punya pekerjaan. Jadi aja terus ngomong aku wis salat ning masjid, aku wis ngopo, tunggu dulu. Duwe gawean ya, nanti repot nek ra sadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah apa? Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Sopo? Menungso. Mereka berkata, ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merusak, berbuat kerusakan di sana? Akan menumpahkan darah, saling war satu sama lain. Menumpahkan darah. Sedangkan kami bertasbih memujimu ya Allah, menyucikan namamu ya Allah. Kata Allah apa? Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah hendak jadikan kita ini seorang khalifah di muka bumi. Tidak hanya mimpin bumi, tapi juga menjaga, merawat, memelihara, ngopeni, nguri-uri. Enek sampah ning jopo dibuat. Enek badang tikus keplindes dikukut. Kerja bakti mangkat. Enek tanggane kok urung dadi apik, piye carane ngejak dadi apik. Jadi kerusakan tuh banyak loh ya, tidak hanya kerusakan moral, apa kabeh kerusakan. Kancamu sing rusak ya mbok dandani. Gapura rusak ya nek piye ndedit ya mbok cet, ngono apa piye kan. Dadi jenenge merawat. Ya. Makanya kenapa amanah seperti ini tuh diturunkan ke manusia, ngurusi gedung bertingkat-tingkat, apartemen, hotel, pom bensin, kantor, ngurusi duit, dana modal bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, kuwi menungso. Ya. Kenapa kok orang malaikat? Malaikatnya protes, kata malaikat, kapan dulu kami bertasbih memujimu ya Allah, kenapa? Kata Allah apa? Aku lebih tahu, kenapa? Karena malaikat itu makhluk yang template. Malaikat itu template banget. Misalnya malaikat jadi remaja Masjid Nur Jamil lo ya. Mas Tomo jaluk tulung. Mas malaikat tulung tukok niki misalnya lho. Tukokno gorengan ya Mas, ning arep tuku botol. Nggih. Toko gorengan itu tutup balik iku. Ora tuku, ora balik, tutup. Nggih, balik nggih. Coba Mas Tomo ngakon aku, ngono beda. Mas Rehan tulung tukokne gorengan itu tuku botol. Kuwi toko gorengan itu tutup. Wah, aku mbok mubeng tak goleki sing buka ngendi. Tak bonusi molen karo apa pisang karamel lho ya. Kenapa? Karena manusia itu atian, kreatif. Wah, iki tutup golek meneh, dolek supaya nanti ketemu. Makanya untuk tugas-tugas malaikat itu enggak bisa dikerjakan manusia, tugas-tugas manusia enggak bisa dikerjakan malaikat. Malaikat itu tugasnya monoton. Jadi ya kuwi-kuwi, nek malaikat ora iso. Dari awal penciptaan ada yang tugasnya pegang trompet, dia pegang trompet. Nah, apa? Ini arsy-nya Allah, angkat arsy-nya Allah. Ada yang sujud, suruh sujud. Wis ngono terus. Ah coba ki menungso lak yo repot. Masih jenis apa? Namamu siapa? Cesa, Mas Cesa. Itu bagian semisal loh, ini semisal loh ya. Bagian nyekel trompet. Nyekel trompet. Karena menungso toh, kayak menungso. Babut, mumet ya. Batal ya, 100 tahun. Ya gitu, pengennya gue ora oleh. Malaikat kan enggak, malaikat tidak akan mengganti perintah kalau belum dapat perintah baru. Terus ngene, siap. Malaikat pegang trompet, siap. Malaikat cabut tema, siap. Wes siap, ngono. Ora iso ngono. Tengok kanan, tengok kiri, nek wong ta. Wah, kiamat sak donya. Sebul. Batal kok pengen nyebul kok, ya. Wah, dadi malaikat Israel kayak menungso ngono ya repot. Wah. Sok-sok apa cah? Wah, itu anak saya. Sini. Gabut toh. Timbang esuk-esuk gabut ngopo ya? Jabuti nyawa enak ya. Mlaku-mlaku la ning terowangsan aku. Daripada gede-gede wih. Cabut nyawa nih. Diamuk karo mungkar nakir. Israel. Ini njaluk geger apa piye iki? Aku podcast rung rampung mbok tambahi wong ngono ya.
Lagi tekan 5 4 3 2 1 man robuka. Lagi tekan kono teko meneh. Kosek to ya iki mbok ben rampung sik geger. Makanya enggak, tugas itu tuh diserahkan ke malaikat sudah. Tugasnya manusia ngelola bumi ini. Selesai. Jadi nganggur-nganggurmu, makanya kenapa saya bilang sahlin. Sifat sahlin tadi apa? Kita mengutamakan orang lain. Mempermudah urusan orang lain, mempermudah urusan umat, mempermudah urusan jamaah masjid. Nah, kalau kata Ustadz Jihad tadi, beliau mengatakan sudah siap memimpin Indonesia, siap. Nah itu amanahnya panjenengan kok. Jadi orang kok wah aku susah mas nang omah. Iya bener. Aku ngentasi pemean. Iya mas, aku ngentasi pemean. Aku percaya. Aku bar tuku gula mas, bar tuku iya. Kanthi kon mboke iya. Jujule tak apik iya. Itu sudah. Tapi ada tugas yang lain dan itu bisa panjenengan mulai dari hal yang kecil. Apa contoh hal kecilnya? Ajak koncone berbuat kebaikan walaupun cuma lewat WA. Bang tuh. Aku mas, pakai aku nek japri wae ora iso mas. Ora tekan ati aku piye? Gawe yo status. Nah, ora di kuota mas. Aku piye? Saiki kuotae delok mas. Larang mas. Tetering kancamu. Kancaku dodil mas. Tetering bapakmu galak. Mangkat ning kelurahan. Ngomong rolin mas e, Pak, kula nyuwun password wifi. Jek ra dikeki meneh, mara nggone Mas Tomo. Passwordnya alhamdulillah 33 kali, ya Mas ya. ID-nya yuk ngaji, passwordnya 30, alhamdulillah 33 kali. Aneh, gede, 33 kali ini nganggo huruf ora ping. Piye? Meh alasan apa neh? Enak loh. Enak loh, jane iki enak loh. Allah tuh membuat kita tuh coba nih Allah membuat, kowe nek amal soleh kudu ngene, oh repot. Amal soleh kudu haji tok, wah repot loh Mas. Enggak. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ngajak wong dadi apik. Memperingatkan wong ben ra tumindak sing ala, gitu kan? Wa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang beruntung loh piye. Berarti nek beruntung ki ora rugi, ora bakbuk. Bakbuk iki BEP nek bahasa anak manajemen iki BEP. Ya ta? Ngajak wong dadi apa itu luas. Berarti aku kudu ceramah koyo Mas Rihane ngarep yo ndak no Mas. Ndak harus no Mas. Ngajar TPA itu ya ngajak wong kebaikan. Ngajar TPA loh. Wah, tapi aku ya urung lancar, Mas. Tapi nek ngajar Iqra siji aku jek iso. Aku ya wis alif, ba, ta ya wis sik ra apa-apa. Enak lho. Aku ra iso alif, ba, ta. Ngajari cah cilik Al-Fatihah aku ya iso. Ya wis kuwi Al-Fatihah ajar ono. Banyak loh sekarang. Sekarang itu anak-anak kecil enggak. Dulu zaman saya itu rata-rata anak-anak umur 4 tahun itu Al-Fatihah udah di luar kepala. Zaman sekarang selama saya ngajar di beberapa tempat, anak umur SD itu Al-Fatihah bahkan enggak tahu, enggak hafal. Mergone ora tau salat, wong tuane ora tau salat, ora tau ning masjid gitu kan. TPA yo ora enek, gurune yo ora enek. Masjid enek, gurune mergone sibuk karo ayang, akhirnya ora enek. Berarti bukan golongan sahlin tadi. Apa? Sing mempermudah urusan orang. Coba kalau orang-orang berfastabikul khairat, berlomba-lomba untuk mempermudah masalah urusan orang. Wow. Baldatun thayyibatun warabun ghafur, wis yakin negara ini jadi bangsa ini jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, yakin aku. Mesti kayak gitu. Nah, ya dah. Kemudian dari situ nanti teman-teman akan punya pahala jariah, beruntung lagi. Makanya sampai karena kecabangan pahalanya itu saking banyak bonusnya. Dan Allah kalau ngasih tuh cash nggak pakai pay letter, cash ya. Maka ini tuh iman-iman. Dan dikatakan wa ulaika humul muflihun. Kenapa pakai muflihun? Aflaha, satu akar kata dengan kata falaha atau petani. Ya karena memang Allah ingin dalam kita menggapai keberuntungan itu seperti layaknya seorang petani yang menanam tanamannya. Ditandur, baru kayak dipanen. Kita tanam amal di dunia, dipanen di akhirat.
Petani kalau menanam, dia akan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba, bersaing dengan petani lainnya. Supaya hasil panennya terbaik, itu yang kemudian dibeli paling banyak. Kita juga berlomba-lomba berfastabiqul khairat dengan teman-teman kita yang lain. Supaya hasil panen ini kita serahkan sama Allah itu pede. Pede, insya Allah. Nah, tuh. Apalagi kita mengingat bahwasanya kita semua ini tidak tahu umurnya kapan, aku mati ini umur piro, apakah yang menjemput saya itu jodoh dulu atau umur dulu, teman-teman nanti akan ketemu. Maka nanti teman-teman setelah selesai kajian, teman-teman cari, kenapa saya hidup di dunia, why ini ngopo, aku ki kok urip ngopo, kok aku ndek wong tua koyo ngene ngopo, kok tiba-tiba aku mlebu grup kajian ngopo, padahal aku jane mlebu remaja ki ya jane awalnya kepaksa gitu kan. Ngopo ya? Terus bar kajian kok aku ketemu Mas Tomo, ketemu Mas Jihad, kok tiba-tiba melu kajian iki, tiba-tiba aku kok yo ngrungokne, tiba-tiba ngrungokku kok ya aku kelingan ngopo ya. Iki jarang-jarang skenario dari Allah ki aku kon ngopo. Muhasabah digoleki, why ngopo ya. Kok ketemu. Oh ternyata, oh jebulnya, tibanya, apa bahasa Indonesia apa? Ternyata, nah, kamu tak? Ternyata aku harus begini. Tuh, oke teman-teman, itu yang bisa Mas Rehan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata, kalimat ataupun huruf. Benarnya pasti dari Allah, salahnya dari Mas Rehan pribadi. Gitu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Rehan yang telah menyampaikan materi tentang menjadi seorang muslim yang gaul, siap muslim gaul. Ya, ini sama nanti kami bersama sedang akan gaul, tapi mengenainya ada Rasul. Mungkin itu ya. Terima kasih kepada Ustaz Rehan yang telah memberikan motivasi ya, materi dan juga manfaat untuk kita ya. Semoga kita bisa mengamalkan dan juga melakukan selanjutnya yaitu pertanyaan ya pada teman-teman kami di kesempatan untuk bertanya. Saya persilakan dua pertanyaan bersama dulu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, bisa Wah. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian solusinya ya. Ya.
Alhamdulillah panjenengan tanya ke orang yang tepat ya. Masalah di Jepangan jenengan tanya ke orang yang tepat ya. Jadi dalam karakteristik seorang wibu atau otaku, seorang Jepangan itu adalah dia belum bisa, apalagi yang masih underage ya, itu dia masih belum bisa mengontrol emosi, ba'ah, syahwat itu masih random. Makanya bahkan itu masih saya tergolong masih rodok-rodok selamat ya. Dia pengen ketemu karo wujud bentuk asli manusia walaupun dia cosplay. Saya repot itu minta ketemu tokoh kartunnya asli. Itu ada dan itu separah. Jadi ada yang benar-benar aku pengen nikahi tokoh kartun anime iki. Aku seneng banget karo Nezuko. Pokoknya nek Nezuko ora, itu ada kayak gitu. Pokoknya nek Mikasa ora ada gitu. Akhirnya nggak mau nikah, nggak mau kenal akhwat ning kamarnya penuh foto-foto gitu kan. Foto-fotonya kartun 2 dimensi gitu. Kalau kemudian alhamdulillah saya sudah punya waifu asli gitu kan, istri saya gitu kan. Ya, gitu. Jadi itu gitu. Jadi karena dia terlalu suka, terlalu ngefans, akhirnya enggak tahu, enggak punya kontrol. Nah, ditambah mungkin circle-circle-nya dia itu juga anak-anak Japanese versi festival ya. Makanya saya tuh meskipun suka anime, saya juga enggak suka datang ke G-Fest. Kenapa? Karena salah satu keberkahan ilmu itu akan hilang, kata guru saya Gus Mustain itu, ketika kita enggak godul basor. Padahal di Japanese Festival itu ya cosplaynya itu cosplay begitu semua. Kalau saya kebetulan memang suka anime yang sejarah. Jadi bahas sejarah, perang, strategi itu saya suka. Kalau yang anime agak-agak, mohon maaf ya, buka-buka itu saya nggak suka saya. Karena ya itu tadi, mesti datangnya yang datang cosplaynya dan sebagainya. Anime politik saya suka. Kan ada tuh anime yang The Journey bahas, ya kan, kerjasamanya Toei yang bikin animasi One Piece sama Saudi. Mereka bikin anime tentang Abraha. Udah nonton belum? Jadi Toei yang bikin One Piece, Toei Animation, itu kerjasama sama Saudi, bikin animasi tentang Abraha dihancurkan sama burung ababil. Ada. Kualitasnya grafik One Piece, grafik Jepang banget. Dubbernya Jepang. Jadi kita berasa nonton anime tapi belajar siroh. Itu ada. Nah, mulai nanti difilter anime-animenya. Nah, solusinya bagaimana tuh seperti itu? Ya mau nggak mau tetap kita kembali pada data. Jadi ini juga bukan hanya jawab pertanyaannya panjenengan juga, tapi untuk teman-teman semua. Teman-teman semua di sini yang memiliki sahabat, tetangga, keponakan, adik, siapapun itu yang sedang terjebak dalam kondisi entah mungkin terlalu over dalam kemudian di Jepangannya, Koreanya, Westernnya semuanya itu, maka dalam mendakwahkannya kita memerlukan data. Datanya piye mas? Datanya seperti ini. Pada tahun 2010, perusahaan taksi bernama Bluebird, ini sering saya sampaikan, perusahaan taksi bernama Bluebird itu masih rajanya taksi di Indonesia. Ya, masih rajanya taksi di Indonesia. Kenapa? Why? Armada taksinya Bluebird itu armada taksi paling besar, paling banyak. Setiap mereka mau nambah armada, mesti beli armada mobil baru. Dan paling lengkap. Antum mau cari armadanya di Bluebird itu apa aja ada. Ada Alphard, ada Camry, ada semua. Ada untuk semua pelayanan. Pada tahun 2012-13, perusahaan Bluebird ratingnya cukup dikalahkan signifikan dengan perusahaan taksi yang gak punya armada satupun. Wis armadane akeh kalah karo sing ra duwe armada blas. Apa? Taksi online. Taksi online punya armada? Enggak punya. Armadanya di orang-orang yang daftar. Tapi kenapa bisa mengalahkan itu? Dan bahkan sekarang kalau teman-teman buka salah satu aplikasi transportasi online, di situ ada masuk Go Bluebird jadi bagian dari transportasi online itu. Masuk ikut programnya, walaupun tetap mandiri tapi ikut programnya. Why? Mengapa? Karena perusahaan taksi online ini mereka bermain data. Pernah nggak isi survei di YouTube atau di apa? Apakah iklan ini menarik? Apakah apa? Terus teman-teman ngasih rating nggak apa? Lah itu semua data. Teman-teman sering nggak ketika buka aplikasi apa, nonton streaming apa, tiba-tiba iklannya yang muncul itu iklan barang yang teman-teman pengen beli. Gara-gara teman-teman ketika searching di Shopee itu yang dimasukin keranjang tapi nggak dibeli-beli itu barang itu gitu loh. Nah, itu masuk data juga, itu banyak. Data-data itulah yang diolah kemudian dari transportasi online itu tadi membuat orang Indonesia itu pengen yang begini.
Solusi kritik kan masuk semua, langsung digarap sama mereka. Ah, nggak suka kalau pesan taksi konven harus telepon, ngabisin pulsa 0271 misalnya. Pakai taksi konven cuma pakai kuota bisa transportasi online, tethering pun bisa. Nggak harus ngirimi ancer-ancer, cukup titik lokasi sesuai. Nggak perlu pakai ini itu sesuai. Bayarnya bisa cashless, nggak usah nyusui. Tinggal pakai pay atau yang bagi pay yang lain gitu kan ya. Dari situ jadi tuh, akhirnya jadi problem solving. Nah, maka dalam kemudian mendakwahi teman-teman yang sedang kondisinya seperti itu, yang diperlukan adalah data juga. Supaya kita bisa jadi problem solvingnya. Kalau kemudian circle-nya teman-teman kita yang di Jepangan tadi, dikatakan sama panjenengan, itu kok lebih banyak daripada circle teman-teman yang buat ngajak dia healing ke kebaikan, berarti tandanya apa? Kita harus memperbanyak pasukannya juga. Saya kenapa terjun di dakwah teman-teman anime? Karena saya merasa belum ada yang dakwah di teman-teman anime. Itu sering saya katakan. Saya berusaha. Saya tahu pembicaraan mereka, saya tahu sedihnya anak anime itu gimana. Saya nggak tahu gimana anak-anak drakor, anak-anak K-pop itu sedih, saya nggak tahu. Itu tugasnya Bang Fuad Naim. Itu udah Bang Fuad Naim yang bisa. Bang Fuad Naim yang tugas bagian K-pop yang anime, saya mencoba. Jadi selah-selahnya gini, nek ngandani ngene, nak ini ngene. Gitu kan? Maka kemudian itu jadi sebuah PR. Berarti yang dicari datanya dulu. Datanya apa nih? Dia sedihnya kenapa? Kenapa dia sampai ini? Itu data tuh harus komplit. Bahkan komplitnya tuh harus benar-benar sampai kesukaannya, ininya, kagak sukanya apa, anime yang ditonton apa. Saya tuh pernah ngasih nasihat ke 2 orang. Satu, dia penonton anime Death Note. Yang kedua, dia penonton anime ini. Apa yang Sagiri itu apa sih? Yang nggak boleh ditonton itu apa? Itulah pokoknya yang Sagiri itu. Itu saya ngasih taunya beda. Yang anime Death Note saya agak keras, yang Sagiri saya gimana. Saya ngasih tahu anak gamers, satu gamersnya FF, satu gamersnya Mobile Legends tuh ngasih tahu nasihatnya juga beda. Saya ngasih tahu fandom lama sama fandom baru itu juga beda. Bang Fuad pun juga gitu, saya yakin. Ya itu. Nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Nah, kita sering ketemu Mas ya. Insya Allah kita sering ketemu kan. Tiap Senin mesti ketemu di sana. Itu dicari. Termasuk range usia, yang ditonton apa temannya, siapa aja. Kita harus mencarikan hobi dan kesibukan baru agar supaya anak ini mengalihkan perhatian nggak ke Jepangan. Itu gitu. Ada tips and triknya khusus ada. Dan banyak loh santri-santri kita yang di pondok itu ketika waktunya perpulangan tiba-tiba sampai rumah dia maraton anime sampai kemudian dia terbayang-bayang. Ada sampai gitu. Itu kasus banyak. Maka solusi pertama apa? Satu, cari data dulu. Dari data, kita keluar data problem solving. Dari data problem solving itu kita aplikasikan dengan meminta bantuan orang yang berkompeten di bidangnya. Cari teman-teman wibu yang soleh. Di Ngaji Asik itu ada namanya, siapa ya? Yang ngedit itu loh. Hah? Enggak. Oh, Bio Ngaji. Utomo Prasojo ada itu. Novan juga bisa. Minta bantuan. Novan bisa, Mas Novan kalau rekomendasi yang seusia ya. Kalau di Ngaji itu yang buat nanganin wibu itu ada namanya Utomo Prasojo. Itu dia bisa tuh. Nanti bisa tanya nomornya ke Mas Tomo. Kayaknya punya, saya nggak punya soalnya. Ada nanti, disuruh mintain tolong gitu. Nah gitu, jadi tanganin sesuai kapasitasnya. Jadi ini berlaku untuk semua ya. Punya teman-teman kok, teman-temannya itu kok sering mohon maaf. Hah? Bisa. Misalnya ada teman kita, mohon maaf, akhwat bermain micet. Tahu kan kalau micet arahnya kemana? Open PO, open PO, pre-order kayak. Itu kita nggak bisa langsung, ukti kamu kayak gitu tuh haram di neraka. Nggak bisa. Kita lihat dulu dia kenapa nih. Oh dia ternyata open yang tadi itu gara-gara orang tuanya ke luar negeri. Dia nggak punya teman buat cerita, teman-temannya toksik semua. Akhirnya dia cuma punya teman yang dipercaya itu cuma cowoknya doang. Akhirnya sama cowoknya malah dipacarin. Karena cowoknya manfaatin dia, akhirnya dipakai tubuhnya lah kayak gitu tuh loh. Itu apakah solusinya langsung dikasih ngaji? Nggak bisa. Kita harus jadi sahabat terbaik dulu buat yang cewek-cewek. Jadi sahabat terbaik buat dia dulu. Malah dijauhin. Dijauhin aja dia bukan circle ukhtia gitu kan. Akhirnya karena dia nggak punya circle cewek buat dia cerita, pelampiasannya ke yang lawan jenis. Akhirnya apa? Zina. Jadi penyelesaiannya cari data dulu, oh ternyata begini. Selesai kan? Bisa.
Oh dia open PO kenapa? Karena adiknya sakit, nggak ada yang nolong. Nyari pinjol ditolak karena belum punya KTP. Akhirnya dia mau nggak mau harus open PO. Akhirnya mau gak mau gimana? Berarti gimana? Kenapa orang-orang yang memiliki rezeki lebih nggak bantu dia? Kenapa nggak kita galang dana? Itu yang jadi persoalan. Maka kenapa kita sebagai seseorang yang punya hayyin, qoribin, sahlin tadi itu otomatis orangnya peka. Peka. Oh ini begini. Jadi penanganan solusinya itu sesuai problem solving. Kayak penumpang taksi konven dengan taksi online. Penumpang taksi konven dikasih solusi, oh taksi kami sekarang upgrade-nya cepet, banter, lawangnya wis bersih. Enggak, solusinya bukan itu. Solusinya masyarakat Indonesia butuh yang cashless, yang cepet, titik lokasi, bisa dipantau sampai mana, tahu harganya. Karena terbiasa dikeprok kalau naik taksi konven misalnya kayak gitu kan, misalnya. Jadi sesuai solusinya, sesuai masalahnya. Karena problem solving itu menyelesaikan masalah. Itu ya. Jadi tips nanti kalau teman-teman ngajak, nanti insya Allah kita ke depan kajian di sini, pesertanya tambah banyak. Buat ngajak aja teman kita biar tambah banyak ke sini, pakai data tadi. Dan yang tahu data teman-teman sekitar panjenengan, itu panjenengan, bukan saya. Saya mengetahui data sekitar saya. Semoga bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab.